Istana megah ini dibangun dengan luas tanah mencapai 2.772 meter persegi. Hai kids, tahukah kalau zaman dahulu Indonesia terdiri dari banyak kerajaan? Karena itulah pada beberapa daerah di Indonesia tersebar istana kerajaan. Tapi sayangnya saat ini enggak semua istana kerajaan masih berdiri. Kebanyakan istana kerajaan yang sudah tua telah hancur karena serangan musuh sehingga enggak diketahui keberadaannya saat ini. Kali ini kita akan melihat beberapa istana kerajaan di Indonesia yang masih berdiri kokoh dan bisa kita kunjungi loh. Yuk kita lihat ada istana apa saja. Istana Maimun. Istana Maimun berada di kota Medan, Sumatera Utara. Istana ini merupakan istana kerajaan Delhi yang dibangun oleh Sultan Maimun Al-Rashid Perkasa Alamsyah, raja pada masa itu. Arsiteknya berasal dari Italia dan arsitekturnya merupakan perpaduan gaya Melayu, Islam, Spanyol, India, dan Italia. Warna kuning mendominasi istana ini khas Melayu. Pintu dan jendelanya lebar-lebar seperti umumnya bangunan Eropa. Istana megah ini dibangun dengan luas tanah mencapai 2.772 meter persegi. Saat ini Istana Maimun enggak lagi digunakan untuk tempat tinggal sultan, melainkan berubah menjadi tempat wisata agar masyarakat dapat melihat peninggalan Kesultanan Maimun. Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Keraton ini berlokasi di Yogyakarta. Istana ini pertama kali dibangun pada tahun 1700-an untuk keluarga kerajaan Yogyakarta. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Kompleks ini masih berfungsi sebagai bangunan untuk otoritas tradisional lokal. Tetapi kita dapat mengunjungi beberapa bagian dari istana kuno ini, termasuk museum yang penuh dengan artefak kuno milik Kesultanan. Istana Skala Brak, Lampung. Kerajaan Skala Brak berada di Lampung. Istana ini disebut dengan Lamban Gedung. Pada bagian gedung juga dihiasi dengan berbagai ukiran atau ornamen berupa tumbuhan dan hewan. Purisaren, Ubud. Istana ini merupakan pusat dari Kerajaan Ubud selama pemerintahan kerajaan kuno di Indonesia. Sejak dulu sampai saat ini, Ubud masih merupakan pusat seni dan budaya Bali. Dalam istana ini sering mengadakan berbagai pertunjukan budaya secara teratur, dari musik tradisional hingga teater dan tari. Garis keturunan keluarga kerajaan Ubud masih hidup dan tinggal di istana ini loh. Tetapi beberapa bagian bangunan terbuka untuk kita kunjungi untuk melihat interior dan dekorasi tradisional yang mengesankan dengan ukiran batu bergaya Bali. Istana Al-Wadzi Qabilah Sambas. Salah satu kerajaan di Kalimantan Barat yaitu Kerajaan Sambas. Kerajaan ini memiliki istana bernama Istana Al-Wadzi Qabilah. Istana Kesultanan Sambas terdiri dari 3 bangunan berjajar. Bangunan yang berada di tengah menjadi bangunan utamanya. Bangunan di sisi kiri merupakan tempat menjamu tamu dan bangunan di sisi kanan merupakan tempat menyiapkan kebutuhan sultan dan keluarga. Keraton Kasepuhan Cirebon. Keraton Kasepuhan Cirebon merupakan istana tertua dari salah satu kerajaan kuno Islam di Indonesia. Dibangun pada 1447 dengan campuran arsitektur dari Sunda, Jawa, Belanda, Islam, dan Tiongkok. Sampai saat ini masih ada keturunan sultan yang masih tinggal di istana. Meskipun begitu, beberapa bagian keraton Kasepuhan Cirebon terbuka untuk umum.
Kita bisa menjelajahi bagian-bagian istana termasuk ruang museum yang memamerkan pusaka kerajaan dan kereta perang. Keraton Sumenep. Keraton Sumenep terletak di kota Sumenep, Jawa Timur. Keraton Sumenep merupakan warisan Raja-Raja Sumenep yang dulu pernah berkuasa. Keraton Sumenep dibangun oleh Lau Piango yang berkebangsaan Tiongkok. Konsep bangunan keraton sangat unik karena menggunakan perpaduan gaya Jawa, Arab, Tiongkok, dan Eropa. Gerbang masuk menuju keraton terkenal dengan istilah Labang Mesem yang berarti gerbang tersenyum. Saat ini sebagian keraton berfungsi sebagai museum, sedangkan bagian pendopo berguna sebagai tempat kegiatan acara pemerintahan dan pagelaran seni serta budaya. Istana Siak Sri Indrapura. Terletak di Provinsi Riau, istana ini merupakan peninggalan Kesultanan Siak Sri Indrapura yang dirancang oleh arsitek Jerman, sehingga arsitekturnya bergaya Eropa dan pengaruh Melayu. Dekorasinya penuh dengan ornamen dan perabotan dari Eropa. Saat ini istana menjadi objek wisata yang populer, menceritakan bagaimana kehidupan para bangsawan selama era tersebut. Saat berkunjung, kita dapat mengamati berbagai senjata, peralatan, dan alat musik yang digunakan oleh para bangsawan. Istana Kedaton Tidore. Istana Kesultanan Tidore juga terkenal dengan istilah Kedaton Ki, terletak di kota Tidore, Maluku Utara. Kedaton Ki berdiri pada masa pemerintahan Sultan Tidore ke-28 pada tahun 1810. Merupakan bangunan dua lantai yang berdiri di atas lahan berukuran 150 meter kali 100 meter. Pada tahun 1912 terjadi konflik internal kerajaan yang mengakibatkan Kedaton Ki mengalami kerusakan total. Saat ini, Kedaton Ki telah dibangun kembali dengan bentuk yang disesuaikan dengan kondisi Kedaton sebelum mengalami kerusakan. Nah, itulah bangunan istana kerajaan yang ada di Indonesia berdasarkan beberapa sumber. Bila ada kesempatan, jangan lupa untuk berkunjung dan melihat langsung kemewahan istana-istana tersebut ya. Meskipun istana ini terbilang cukup tua, tapi pembangunan istana ini menggunakan teknologi canggih. Salah satunya, bangunan istana Alhambra ini tahan gempa. Kids, di Spanyol terdapat sebuah istana yang terkenal dan berusia tua. Nama istana tersebut yaitu Istana Alhambra. Istana ini merupakan istana terakhir peninggalan kerajaan Islam di Spanyol. Meski dari luar terlihat begitu megah, siapa sangka bangunan ini menyimpan kisah tragis berakhirnya Islam di Spanyol. Sekarang kita cari tahu apa saja fakta menarik Istana Alhambra yuk. Awalnya sebuah benteng kecil. Istana ini memiliki luas 14 hektar. Terletak di atas bukit Al-Sabika dengan pemandangan kota Granada dan sebagai lokasi yang strategis untuk pengawasan. Bangsa Romawi yang saat itu menguasai wilayah ini memutuskan untuk membangun sebuah benteng kecil pada tahun 899 Masehi. Pendiri dinasti Nasrid, Ibnu Al-Ahmar, kemudian merebut benteng kecil ini dan mengubahnya menjadi sebuah benteng besar pada tahun 1230. Sebelum akhirnya diubah menjadi istana megah oleh Sultan Granada bernama Yusuf I pada tahun 1333. Masuk UNESCO. Istana Alhambra mendapatkan gelar situs warisan dunia dari UNESCO karena nilai-nilai budaya yang terdapat di dalamnya. Enggak hanya itu saja, istana ini juga menjadi salah satu bukti kejayaan Islam di Spanyol dengan adanya teknologi maju yang dianggap melebihi teknologi Eropa pada masanya. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Kata Alhambra berasal dari bahasa Arab. Nama Alhambra berasal dari bahasa Arab yaitu Al-Hamra yang berarti merah. Maka istana ini juga memiliki sebutan Istana Merah karena warnanya yang merah pekat. Warna merah ini berasal dari bahan utama pembangunan istana yaitu tanah merah. Tanah merah ini membuat bangunan Istana Alhambra menjadi kemerahan. Seiring waktu berlalu, warna dinding istana juga mengalami perubahan, dari kemerahan hingga menjadi kecoklatan seperti saat ini. Tahan gempa.
Meskipun istana ini terbilang cukup tua, tapi pembangunan istana ini menggunakan teknologi canggih. Salah satunya, bangunan istana Alhambra ini tahan gempa. Enggak hanya itu saja, istana ini juga memiliki taman-taman rimbun lengkap dengan air mancur dan sistem irigasi yang cukup rumit. Kehadiran taman dan air mancur ini bukan hanya membuat istana terlihat semakin cantik, tetapi juga membuat ruangan-ruangan yang ada tetap sejuk saat musim panas tiba. Dibangun arsitektur Muslim, istana ini lekat dengan nuansa Islam dan Eropa di dalamnya, dirancang oleh arsitektur Muslim dan telah ditinggal beberapa kepala pemerintahan seperti Sultan Yusuf I, Muhammad V, Ismail I, dan Sultan Granada. Istana ini juga menjadi saksi bisu dari jatuhnya kerajaan Islam di Spanyol. Nah, itulah fakta menarik Istana Alhambra berdasarkan beberapa sumber. Sampai di sini dulu ya videonya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman lainnya ya kids. Bye-bye!